Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanif Ramadan dari SD Sarapan Sejahtera. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran terkait on job training pelatihan coding dan KA. Ini merupakan video dari modul 1 tentang konsep dasar dan pengenalan coding dan KA. Mari kita simak videonya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, untuk kelas 6 ya sekarang ini kita sekarang ada mata pelajaran baru buat kelas 5 dan kelas 6 khususnya. Itu ada mata pelajaran coding dan KA. Nah, mungkin kalian masih bertanya-tanya apa sih coding itu apa KA gitu kan. Sebenarnya coding dan KA itu jadi satu, cuma kita bahas satu-satu aja ya. Kita bahas coding dulu, habis itu kita bahas KA. Oke. Nih pertanyaan pertamanya, apa itu coding? Ada tahu nggak coding apa? Nggak ada yang tahu, belum ada yang tahu nih sama sekali. Oke, jadi coding nih ya, ini definisi sederhana. Coding secara sederhana adalah cara manusia berkomunikasi dengan komputer dengan cara menciptakan perangkat lunak atau aplikasi yang berguna dalam penyelesaian masalah. Jadi coding itu merupakan sebuah sistem atau perangkat yang dibuat manusia melalui perangkat-perangkat keras, kayak misalnya ini ada laptop, terus handphone, kalian juga pasti punya handphone kan? Nah itu di dalam komputer, di dalam handphone itu ada yang namanya coding atau program gitu. Jadi kalian kalau misalkan kalian mencet tombol power handphone kalian nyala, itu salah satu contoh coding. Itu udah diprogram lah. Kalau misalkan kalian mencet tombol power handphone kalian nyala, kalian buka kamera, nanti kamera muncul, kalian klik ambil gambar, ambil video, itu juga salah satu bentuk coding gitu, pemrograman. Jadi semuanya itu udah diprogram, baik itu di komputer ataupun di handphone. Oke, next. Nah, ini juga masih sama. Apa itu coding? Coding itu seperti menulis instruksi untuk komputer dan perangkat keras lainnya. Komputer membaca instruksi disebut program dan melakukan apa yang kamu minta. Jadi kita itu menulis instruksi untuk komputer dan perangkat keras lainnya. Jadi komputer nanti membaca instruksi kita, itu disebut program dan melakukan apa yang kita minta. Jadi semuanya nih, semua yang ada di laptop, yang ada di handphone, di komputer, itu semua udah diprogram. Jadi kalau misalkan kalian buka handphone langsung mencet tombol power itu kebuka, itu sebenarnya udah diprogram sama manusia. Itu bagian dari coding. Next. Nih, coding. Coding itu menyenangkan, semua orang bisa belajar coding. Kita membuat program coding untuk memecahkan masalah, bermain game, membantu kita bekerja lebih efektif, menyimpan dan mengingat informasi, menciptakan sesuatu yang baru, dan terhubung dengan teman-teman kita serta dunia. Nih, kalian main handphone, buka sosmed, Instagram, YouTube, main game, main Free Fire, main Mobile Legends, itu juga sebenarnya udah bagian dari coding. Ketika kalian buka Instagram, kalian klik Instagram buka, itu sebenarnya udah ada programnya, udah bagian dari coding gitu. Terus kalian misalkan buka TikTok, scroll video, nah itu juga bagian dari coding. Semua itu udah diprogram lah. Ketika kalian scroll, nanti videonya muncul, terus kalian klik love atau kalian komen, kalian share, itu juga sebenarnya udah bagian dari coding atau dari program gitu. Next. Nih, mungkin untuk kalian anak SD gitu, kelas 5, kelas 6 bertanya-tanya coding itu apa, kalian tadi udah ngerti, terus sekarang pertanyaan kalian berubah menjadi coding itu susah nggak sih? Gimana sih cara belajar coding? Gimana ya cara belajar coding? Coding itu susah nggak sih? Jawabannya tidak. Coding itu mudah dan menyenangkan. Semua orang bisa belajar coding. Sama seperti memecahkan teka-teki atau teka-teki silang, kamu menerapkan logika, mencoba solusi, bereksperimen lagi, lalu memecahkan masalahnya. Jadi coding itu sama kayak main puzzle, sama kayak main teka-teki. Kita harus memprogram biar puzzle kita tuh jalan, kita bisa memecahkan masalahnya. Itu kita, kuncinya di kita sebenarnya belajar coding itu. Lanjut. Nah, terus oke, belajar coding gampang kan? Terus caranya gimana? Caranya gampang banget loh. Kita memberikan instruksi atau perintah melalui komputer,
Rangkaian instruksi yang diproses oleh komputer disebut sebagai program, dan instruksi-instruksi tersebut dikenal sebagai kode. Jadi dalam coding itu kita tuh memberikan input atau memberikan perintah. Nanti perintah kita itu akan dijalankan oleh komputer, oleh perangkat lain. Nanti kita praktek. Lanjut. Nih, kuncinya di sini ya. Kuncinya di sini. Coding itu logika. Coding itu logika. Coding itu sama seperti otak kita. Coding itu program. Jadi kita harus yang menciptakan program, kita juga yang menjalankan programnya. Sama kan seperti logika otak kita kan, semua yang kita lakuin, yang kita pikirin kan ada di sini kan, di otak kita, di pikiran kita. Oke. Lanjut. Nih, coding itu logika. Sama seperti logika, coding juga berkaitan dengan sebab dan akibat. Semua berawal dari kenapa dan bagaimana. Itu. Nih kuncinya di sini. Why and how. Kenapa dan bagaimana. Kenapa dan bagaimana. Tuh, kalian harus mulai menanamkan mindset ini. Kalian tuh harus sering bertanya-tanya gitu di otak kalian sendiri, kenapa sih? Kenapa ada pagi, ada malam? Kenapa kalau malam gelap? Kenapa matahari cuma dari pagi sampai sore? Kenapa kalau malam adanya cuma bulan? Nah, itu merupakan salah satu pemantik bagus untuk belajar. Lanjut. Nih, kenapa? Kuncinya di sini ya. Kenapa sih? Kenapa matahari terbit di pagi hari? Kenapa matahari nggak cuma di pagi hari, nggak nyampe malam? Kenapa malam ada bulan? Kenapa malam hari nggak lanjut aja matahari 24 jam terus gitu, semuanya jadi terang, nggak ada gelap? Kenapa? Kenapa aku harus sekolah? Nih, pertanyaan-pertanyaan ini itu harus mulai dari sekarang harus muncul di otak kalian. Kenapa aku harus sekolah? Kenapa aku harus belajar? Kenapa aku nggak boleh males? Kenapa aku harus punya cita-cita? Aku harus punya mimpi? Aku harus nurut sama orang tua, nurut sama gurunya? Kenapa? Nah itu. Lanjut. Nih, sebab akibat. Jadi kalau tadi kita udah pikir kenapa, nah ini jawabannya. Kalau kenapa kan pasti ada jawabannya kan. Kayak jika aku mengerjakan PR sekarang, maka aku akan punya waktu untuk bermain. Sebabnya jika, akibatnya ini. Kalau aku ngerjain PR sekarang, maka aku akan punya waktu untuk bermain nanti. Terus yang kedua, jika ingin tubuh tetap sehat, maka aku harus rajin berolahraga. Bener kan? Sebab akibat kan? Jika tubuh aku ingin sehat, aku harus tetap rajin berolahraga. Lanjut, yang ketiga. Jika aku ingin lulus ujian, maka aku harus rajin belajar. Sama, ini sebab akibat dari pertanyaan kenapa tadi, sama di coding itu gitu. Jadi kita memberikan program, nanti programnya kan dijalankan sama komputer. Nah ini ada contoh codingnya, ada yang plug online atau unplug offline. Kalau coding yang online itu menggunakan platform seperti Scratch, Flickr, Code.org, dan Google Teachable Machine. Kalau yang unplug offline, permainan algoritma berurutan, misal menyusun langkah, membuat Rocky, kegiatan programasi robot di mana siswa memberi instruksi langkah ke teman secara tertulis. Ini ada contoh-contoh coding. Ada yang online, ada yang offline. Kita bakal coba dua-duanya. Kita bakal coba yang online dan offline. Next. Nah ini kita praktek. Oke, sekarang kita akan praktek coding ya. Ini contoh coding yang plug atau yang online. Ini bisa kalian coba juga di rumah nanti laptop. Tapi karena ini online jadi harus terkoneksi dengan internet ya. Ini salah satu contohnya, yaitu ada namanya website permainan Blockly. Ini tuh max kita bergerak maju untuk mencapai tujuan sini. Nah itu tadi kata kuncinya coding itu adalah program. Jadi kita harus memberikan instruksi. Nih instruksinya, kita harus memberikan instruksi ke sini. Apa instruksinya yang tepat biar ini tuh jalan sampai ke sini. Jadi paham ya? Jadi ini instruksinya, kita harus memasukkan instruksi di sini biar ininya jalan maju. Oke, coba Bu di
dijalankan dulu. Ini kan baru satu, kita tes satu dulu. Coba ya, ini kan bergerak maju ya, instruksinya bergerak maju, coba kita tes. Wah, ternyata dia bergerak maju tapi cuma satu kali. Berarti dia kurang kan? Kurang nih. Bergerak majunya satu kali. Coba kita tambahin. Kita kasih instruksi ya. Nih. Instruksi kita tuh ini. Itu kita instruksi yang kita kasih. Terus nanti dijalanin sama komputer programnya. Ntar outputnya gini. Coba. Sekarang ini berdua ya. Ternyata harus bergerak majunya 2 kali. Nah, kalau ini ada beloknya gimana? Kira-kira gimana nih? Apa aja nih instruksinya? Maju, terus belok kiri, terus maju lagi. Ya, maju lagi Bu. Maju, terus belok kanan, terus bergerak maju lagi. 5 nih berarti instruksinya. Maju, belok kiri, maju, belok kanan, maju. Dari sini sampai sini, yakin? Benar? Oke, kita tes coba. Benar ternyata, mantap. Itu. Oke, sekarang kita praktek yang versi offline-nya, versi unplug. Ini ada LMS ya, ada LMS yang berisikan angka dan warna. Ini permainan kode warna. Baca instruksinya. Instruksinya periksa angka yang sesuai dengan warnanya. Kode kan kata sandi di dalam lingkaran dengan garis. Ini ada contohnya ya. Kodenya 386481. Jadi ini tuh kalian harus menghubungkan garis antar warna ini dengan memperhatikan kodenya, memperhatikan sandinya. Coba sekarang kita praktek. Ini ada kode 251863. Coba dibuat garisnya. Oke, ini kita lanjut ke materi selanjutnya. Karena mata pelajarannya tuh coding dan KA, jadi karena tadi kita udah bahas coding, kita juga udah praktek, baik itu yang plug atau unplug. Sekarang kita lanjut ke yang satunya lagi, yaitu KA. KA itu apa? Kereta api, bukan kereta api. KA itu kecerdasan artificial atau AI. Kalian mungkin masih taunya AI ya. Nah, KA itu bahasa Indonesianya, kecerdasan artifisial. Lanjut. Nih, apa itu KA? Definisi sederhananya adalah KA atau kecerdasan artifisial adalah sebuah sistem yang dapat berpikir seperti manusia, bertindak seperti manusia, atau mengambil keputusan yang rasional berdasarkan data yang dikumpulkan. Jadi KA ini sebenarnya kecerdasan buatan manusia. Dia itu diciptakan untuk membantu manusia sebenarnya. Dia itu seolah-olah dibuat sebagai manusia lah, tapi manusia nggak ada wujudnya. Manusia cuma yang ada di komputer aja. Dia nggak punya wujud, nggak punya bentuk, tapi kalian kalau nanya apapun sama dia tahu gitu. Lanjut. Nih, contoh-contoh KA, kecerdasan artifisial, kalian pasti udah tahu. Ada sosial media, ada mobil otonom. Mobil otonom tuh mobil yang bisa jalan sendiri. Dia nggak pakai supir, nggak pakai orang, dia bisa jalan sendiri. Ya, kayak Tesla, benar. Itu namanya mobil otonom. Terus lanjut ada asisten virtual pintar, Google Assistant ya. Hello Google, itu namanya asisten virtual pintar. Video game, MM, PUBG, ML, terus iklan online, dan juga sistem keamanan CCTV. Kayak gitu. Itu ada CCTV kan. Nah, itu juga salah satu contoh AI atau KA. Nih, contoh KA. Ini aplikasi Google Maps, tahu ya? Pernah buka kan Google Maps kan? Nih, aplikasi Google Maps dapat memprediksi waktu tempuh dengan akurat dan memberikan rute yang lebih efektif. Ini contoh Google Maps di Jakarta. Jadi misalkan dari daerah Lebak Bulus mau ke Bundaran HI, kita lihat, oh jaraknya 21 kilo dengan waktu tempuh 54 menit sampai sejam ya, karena macet ya. Jadi ya ini tuh, ini ada opsi-opsinya juga. Ini kalau pakai mobil, ini kalau pakai motor, kalau pakai transportasi umum, ini jalan kaki.
21 kilo 54 menit. Terus kalau yang ini sama, tapi kalau ini kan dia jalurnya jalur mobil ya. Nah ini jalurnya jalur transportasi umum. Ini ada disuruh naik bis Transjakarta, jalan terus nanti lanjut naik kereta MRT. Sama waktunya 51 menit. Ini kalau ini lanjut naik angkot jadi 1 jam. Ini salah satu contoh Kak, dia bisa tahu nih dari sini ke sini, lewatnya sini, terus kira-kira berapa menit berapa jam gitu. Kayak misalkan kalian, dari sini mau ke Fortuna gitu misalkan ya, kalian juga bisa tuh lihat di maps dari rumah kalian ke Fortuna. Nanti dikasih tahu rutenya lewat mana, terus kira-kira jaraknya berapa sama waktunya berapa. Kalian bisa coba sendiri gitu. Lanjut sekarang kita praktek lagi. Kita praktek. Oke, sekarang kita praktek. Ini salah satu contoh KA atau contoh AI ya. Ada nama websitenya AI for Oceans. Jadi ingat, kata kunci KA itu adalah kita harus memberikan informasi sebanyak-banyaknya dan sebenar-benarnya. KA itu kuncinya itu. Dia tuh nggak tahu apa-apa kalau nggak kita kasih tahu informasi. Kalau nggak kita kasih tahu dia tuh nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa. Makanya di sini kita akan praktek. Kita bakal kasih tahu ke si KA, ini KA-nya. Kita bakal kasih tahu mana yang ikan, mana yang bukan. Oke? Nih di sini kan isi service, apakah ini seekor ikan? Kita bakal kasih tahu ke dia yang kita lakuin. Lanjut. Ya kita coba ya. AI KA tidak tahu jika sebuah objek adalah ikan atau sampah, tapi dia bisa memproses gambar dan mengidentifikasi pola. Jadi dia tidak tahu nih ini ikan atau sampah, dia tidak tahu. Tapi kalau kita kasih tahu terus menerus, dia bakal tahu. Nanti dia bisa mengidentifikasi secara otomatis berdasarkan pola. Oke, kita coba ya. Nah, sekarang kita bakal kasih tahu dulu. Nih, ini ikan apa bukan? Hah? Nah, kalau ikan kita percaya itu. Nih, ikan bukan? Nah, nih, nah, ini ikan bukan? Lanjut. Ikan. Ikan. Lanjut terus. Nih bukan, kan bukan. Nih, pas hati. Nih. Nah, lanjut. Nah, ini berdasarkan tadi ya, kita udah mentraining, melatih KA untuk mengidentifikasi objek mana yang ikan, mana yang sampah. Tadi kita udah coba sekitar 40 objek dan ini hasilnya. KA masih belum akurat 100%. Dia masih mengidentifikasi sampah sebagai ikan gitu nih. Ini kan sampah. Tapi dia nganggapnya ikan. Gitu. Dia masih belum bisa akurat 100%. Ada dua kemungkinan. Yang pertama karena sampelnya kurang banyak. Jadi KA tuh emang perlu banyak banget sampel biar dia benar-benar tahu mana yang ikan, mana yang bukan. Jadi dia akan mengenali pola. Sama yang kedua tadi, KA tidak selalu benar. Jadi KA oke, itu materi kita hari ini. Gimana? Seru nggak belajar coding sama KA? Oke, mau belajar lagi? Oke, terima kasih banyak telah mengikuti pembelajaran hari ini tentang coding dan KA. Ini masih awalan, masih dasaran. Nanti kedepannya kita bakal banyak bahas materi lanjutan dari coding dan KA. Kita akan banyak praktek yang lebih seru pastinya. Oke? Terima kasih banyak anak-anak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi video pembelajaran tentang modul 1 konsep dasar coding dan KA. Gimana? Menyenangkan bukan belajar coding? Jangan lupa subscribe tombol di bawah ini karena bakal ada video-video selanjutnya mengenai coding dan KA. Oke. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you guys. Bye.